Saya akan melanjutkan bahwa salah satu hal yang bisa membuat kita guru untuk merancang media pembelajaran yang inovatif. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya yang namanya pendekatan design thinking, gitu ya. Di mana cara berpikir ini yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada manusia. Nah, tentu saja kalau design thinking di pendidikan tentu saja oleh guru ya dibuat untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran, ya, menyelesaikan pembelajaran bersama murid-murid begitu. Nah, design thinking juga bersifat kolaboratif, bisa dikolaborasikan begitu Bapak Ibu. Lalu bersifat optimis artinya punya harapan yang lebih besar gitu ya, punya harapan yang tinggi dan juga eksperimental. Nah, jadi dia bereksperimen, bisa kita coba, kalau salah gagal kita coba lagi, salah gagal bisa coba lagi gitu ya. Jadi design thinking ini adalah suatu rute yang tidak habis tapi berkelanjutan ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa merancang media pembelajaran ketika gagal di percobaan misalkan, maka itu diperbaiki lalu direfleksikan, lalu diperbaiki, lalu bisa diuji coba kembali sehingga hasilnya benar-benar jadi ya, itu yang lebih baik media pembelajarannya. Nah, sehingga mungkin ini sudah banyak juga dari Bapak Ibu yang belajar ya, mungkin dari seri-seri sebelumnya ataupun dari sumber-sumber yang lain tentang design thinking. Nah, saya ada 5 tahapan design thinking Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menggali empati, gitu Bapak Ibu ya. Atau kalau di kami di komunitas sebutnya memanusiakan hubungan. Nah, atau kalau di Merdeka Belajar ada namanya asesmen non kognitif Bapak Ibu ya. Nah, di sini di mana kita menggali terlebih dahulu apa saja aset yang dimiliki oleh siswa, apa saja kesiapan-kesiapan yang dimiliki oleh siswa kita, ya. Apa saja yang bisa kita lakukan bersama siswa atau murid kita dengan menanyakan beberapa hal, misalkan apakah kalian memiliki gawai atau handphone gitu, di rumah ataupun di sekolah, ya kan? Kalau mau membuat pembelajaran digital misalkan, atau kalau mau membuat juga media pembelajarannya dengan menggunakan barang-barang bekas, ini juga kita perlu ajak murid-murid kita buat mereka memberikan ataupun mengajukan apa yang mereka punya begitu, sehingga dari empati nanti akan kita berangkat untuk merancang design thinking. Nah, lalu yang kedua menemukan masalah. Nah, nanti masalahnya kita kumpulkan apa-apa aja, lalu nanti kita ambil masalah yang paling penting dan juga masalah yang bisa kita selesaikan yang berkaitan langsung dengan murid-murid. Nah, lalu yang ketiga, kita nanti boleh mencari ide, ya. Kita mencari ide yang mungkin bisa dari yang ada sebelumnya, tapi kita perbarui. Karena tadi bersifat inovatif ya Bapak Ibu ya, maka walaupun idenya sudah lama ataupun sudah pernah ada, tapi karena inovatif maka itu kita bisa buat yang lebih baru, ya. Kita buat pembaruannya. Ataupun nanti mungkin idenya itu penggabungan dari beberapa media pembelajaran, boleh juga Bapak Ibu ya. Penggabungan dari beberapa media pembelajaran, ataupun nanti kita boleh juga buat yang baru kalau memang design thinking kita tadi itu memerlukan pembuatan yang baru, maka kita boleh mencari ide dulu. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya itu purwarupa Bapak Ibu atau prototype. Nah, di prototype ini nanti media pembelajarannya sudah selesai begitu ya, sudah selesai namun belum diuji coba. Nah, sehingga di sini media pembelajaran sudah selesai, lalu yang langkah 5 itu diuji coba. Nah, biasanya media pembelajaran ini bisa diuji cobakan ke sesama guru mungkin boleh begitu ya, atau mungkin bisa juga ke keluarga di rumah juga boleh, misalkan kalau misalkan bisa ataupun dapat terlaksana begitu ya. Nah, ataupun ke murid-murid yang mungkin nggak akan membahas tentang materi pembelajaran ini, artinya hanya sekedar uji coba begitu. Mungkin media pembelajaran yang terancang itu buat kelas 12 ya. Lalu kita cobakan di kelas 10 gitu.
bisa boleh juga, atau ke teman-teman murid yang ada di bawahnya begitu. Sehingga nanti dari hasil uji coba kalau memang banyak berhasil, maka itu bisa kita laksanakan ke kelas 12 tadi contohnya, sehingga bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, sehingga nanti ketika gagal, ini nanti boleh lagi diempatikan begitu Ibu, lalu berkelanjutan seperti itu sampai nanti tercipta media pelajaran yang memang benar-benar bagus ya, yang bisa diterapkan ke murid-murid. Nah, itu 5 langkah design thinking tahapannya. Ya, mungkin juga sudah Bapak Ibu ada yang sudah pernah ini bahas ini gitu ya. Nanti kita boleh saling diskusi lah. Nah, akan lanjut ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, empati. Bapak Ibu mungkin pernah lihat gambar yang sebelah kanan atau dan kiri ya. Nah, ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa yang terjadi jika dua orang ini saling tidak memiliki empati gitu ya. Yang satu melihat angka 6, yang satu melihat angkanya 9 gitu ya. Atau yang gambar sebelah kanan Bapak Ibu. Yang satu melihat baloknya ada 4, yang satu melihat baloknya ada 3. Ini jumlahnya 4 gan. 4 dari Hong Kong, ini 3. Ya ada Bu Hilda, pasti berdebat gitu ya. Nah Bapak Ibu, coba nih Bapak Ibu, kalau di kelas kita pernah nggak ya berdebat gitu mungkin sama murid-murid kita gitu ya. Karena cara pandang kita mungkin dengan cara pandang murid kita bisa saja berbeda Bapak Ibu. Nah, jadi artinya ini perlu empati ya. Yang pertama, atau perlu membangun karakter, yaitu memanusiakan hubungan. Nah, kalau seperti ini terus, kapan terjadi proses pembelajaran atau proses pendidikan gitu ya? Ketika pandangan murid dan pandangan guru itu tidak sama gitu ya. Atau mungkin tidak saling empati, tidak saling mengerti gitu ya. Murid bilang 6, nah, gurunya bilang 9, murid bilang 6, gurunya bilang 9, gitu-gitu terus. Nah, maka tidak akan terjadi yang namanya proses empati. Maka proses empati itu menerima perbedaan gitu ya, dan menerima secara mental mungkin kita bisa menerima bagaimana murid-murid kita keadaannya gitu ya. Sehingga kita bisa mengikuti apa yang sedang mereka rasakan. Nah, apa yang sedang mereka alami, apa yang mereka punya, sehingga mereka bisa berdaya Bapak Ibu. Karena saya juga sering ya mengalami atau pernah ya mengalami seperti ini sebagai guru. Saya mau caranya seperti ini anak-anak, tapi mereka belum mampu mungkin ya, atau mungkin belum dapat cara, sehingga sering sekali terjadi perdebatan. Ya, jadinya murid-murid memilih untuk untuk tidak ikut belajar gitu ya, ataupun tidak ikut mendengarkan gitu ya. Nah, ini diperlukan empati. Makanya Bapak Ibu di rancangan pembelajaran itu diperlukan yang namanya asesmen ya, sama seperti seperti pekerjaan profesi dokter, kita perlu asesmen awal terlebih dahulu, gitu Bapak Ibu, di mana letak kemampuan anak-anak murid kita ya, di mana kelemahan dan kelebihan mereka ya, gimana keadaan psikologis ya, mental mereka ketika datang ke sekolah ya, apakah lapar, apakah belum siap dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang sangat penting di proses pembelajaran. Maka ini hal yang empati ini hal yang pertama dibahas. Nah, Bapak Ibu, saya punya kanvas nih kata empati. Nah, ini sama seperti mungkin asesmen ya gitu ya. Asesmen di mana ada hal-hal yang bisa kita tanyakan ke mereka, ke murid-murid maksudnya ini ya, ke murid-murid gitu. Misalkan apa yang sering mereka dengar saat belajar di kelas gitu ya. Saat tidak ada guru, apa yang sering mereka dengar itu bisa kita tangkap Bapak Ibu, nanti itu jadikan media pembelajaran. Atau saat mengerjakan tugas gitu ya. Lalu pikir dan rasakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Ini mungkin bisa kita gali dalam percakapan seperti tadi ada yang bilang ngobrol dulu ngalur ngidul ya, atau obrolan santai 7 menit sebelum belajar itu
nanti pasti ada yang nutuk-nutuk gitu. Apa ambisi mereka, apa yang memotivasi mereka, apa yang mereka rasakan ini hal-hal yang perlu digali dari murid-murid kita. Sebelum design thinking tadi membuat media pembelajaran Bapak Ibu. Lalu lihat apa yang mereka lihat di kelas ya, mungkin seperti apa kondisi kelasnya, kondisi kelas mereka ketika belajar, posisi tempat duduk begitu ya. Mungkin jadi hal yang perlu juga diperhatikan untuk dalam membuat media pembelajaran. Lalu bicara dan lakukan, Bapak Ibu. Apa yang mereka sering bicarakan? Nah, hal apa yang mereka sering, yang membuat mereka menarik saat ini? Mungkin kalau murid-murid saat ini lagi gantungnya melihat Instagram ya, ataupun TikTok gitu ya. Nah, yang viral-viral mereka biasanya lebih senang melakukan atau melihat seperti itu, atau mereka sering membuat konten dan lain sebagainya. Lalu mungkin keresahan juga, apa yang membuat mereka resah saat belajar, apa yang mereka khawatirkan, ini jadi poin penting juga yang bisa Bapak Ibu Bapak Ibu catat ya, keresahan-keresahan murid-murid di kelas itu apa aja ya. Lalu harapannya mungkin kita bisa gali apa harapan mereka saat belajar ya, belajar bersama kita, apa sih harapannya gitu. Ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih mengenal murid-murid kita yang mungkin satu semester ya, ataupun 2 semester, 1 tahun gitu. Mungkin uh, mungkin nggak banyak yang kita ketahui tentang murid-murid kita. Tapi saat ini Bapak Ibu, ketika kita sudah kenal empati, maka peta empati, maka kita bisa menggali apa sih murid-murid kita itu bagaimana begitu ya, sehingga terjadi tadi tidak saling berdebat, tidak saling menyalahkan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu untuk peta.